Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Liberty. Kali ini Liberty masih berada di Kori Kamandungan, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kali ini Liberty akan menyoal masalah keprihatinan seorang pendidik, budayawan, kerabat dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tentang masalah adanya pinjaman online masuk kampus. Kanjeng, Kanjeng monggo, nama lengkapnya Kanjeng siapa ini? Saya Raden Surojo, saya seorang pegiat sejarah dan budaya di Solo Raya, Sekaligus pendidik. sekaligus pendidik. J. Terus ini, Gini Kanjeng, ya, kalau Kanjeng sendiri, Kanjeng Surojo yang ya, menyikapi sebagai pendidik budayawan ya. sekaligus kerabat dalam keraton. Nah ini dengan adanya pinjol masuk kampus UIN Surakarta, Ya. bahkan itu namanya menggunakan nama Mangkunegaran Raden Mas Said Ya. Lah itu menurut Kanjeng gimana Kanjeng? Ya, saya sangat prihatin sekali ya. Mestinya mahasiswa yang tergabung dalam panitia orientasi mahasiswa baru itu hati-hati, walaupun itu alasannya untuk kepentingan mencari dana dalam rangka kegiatan gelar budaya. Karena apa yang dilakukan itu membawai institusi yang kebetulan membawa nama yang leluhur dari Mangkunegaran, yaitu Raden Mas Said. Ya, tentunya dalam hal bertindak, dalam hal memutuskan sesuatu itu harus hati-hati sekali. Ya memang dalam hal ini kita tahulah bahwa untuk kegiatan-kegiatan itu memang butuh sponsor ya. Namun yang pertama, untuk mencari sponsor itu harus selektif. Kalau sponsor itu memang ada yang menyediakan, tentunya ada batasan-batasan seperti yang terjadi di UIN itu. Mestinya panitia itu hati-hati atau bisa memilah atau bisa memilih. Karena apa? Dari ketentuan sponsor itu memang tidak ada kewajiban untuk pinjam dari mahasiswa itu pinjam kepada lembaga keuangan yang berupa pinjol itu. Namun dalam hal pemberian sosialisasi bahwa tentunya bank ingin memperkenalkan produknya ya berupa pinjol itu kepada mahasiswa melalui panitia, mungkin pemahamannya berbeda-beda. Pemahamannya ada yang mungkin bahwa ini hanya sekedar sosialisasi, mengenalkan program pinjol atau produk dari layanan perbankan tersebut. Nah ini perlu penjelasan tentunya antara satu yang lainnya itu harus mempunyai persepsi yang bersama. Sebab kalau tidak, itu pemahaman dari yang disosialisasikan tentang produk layanan itu bahwa itu harus meminjam, begitu loh maksudnya. Padahal itu hanya layanan untuk memberikan aplikasi, misalnya download aplikasi tidak masalah. Tetapi kalau yang lainnya, misalnya panitia yang lainnya itu mempunyai pemahaman harus pinjam, berarti kan mengarahkan adik-adik mahasiswa itu untuk registrasi. Nah ini yang paling dikhawatirkan, karena sudah kalau registrasi kecenderungan bisa untuk melakukan peminjaman. Kalau hanya sebatas itu download aplikasi tidak masalah, tetapi yang kita khawatirkan dari panitia itu mengarahkan untuk registrasi karena mungkin ketidaktahuan dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu pemahaman bahwa kasus pinjol yang terjadi di UIN itu dari pimpinan UIN kemudian bisa mengklarifikasi, melacak bagaimana bisa terjadi seperti itu. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu menjadi tanggung jawab pimpinan. Sepanjang itu tidak melanggar hukum, sepanjang itu tidak memaksakan sesuatu kepada mahasiswa yang lain, mungkin tidak masalah. Yang kita harapkan itu kan bentuk sosialisasi dari lembaga keuangan untuk peminjaman, hanya bentuk sosialisasi saja, mungkin tidak masalah. Tapi kalau itu mengikat bahwa sponsor
mengikat kepada panitia, mengikat kepada mahasiswa untuk pinjam. Nah, ini yang perlu kita sayangkan kan begitu, Mas. Oke. Gini Kanjeng, Kanjeng sendiri sebagai pendidik, budayawan, sekaligus kerabat dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, pasti berkaitan dengan Mangkunegaran. Iya. Lah, menurut Kanjeng itu solusinya masalah pinjol masuk kampus UIN itu bagaimana Kanjeng? Iya, solusinya yang pertama ya harus diklarifikasi oleh pimpinan kampus. Iya. Sejauh mana sosialisasi tentang pinjol itu kepada mahasiswa. Ya, kalau ini dirasa rawan, maka ya hendaknya untuk dihindari, cari sponsor yang lain yang tidak ada kaitannya misalkan dengan pinjam meminjam. Kan banyak sponsor dari perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan pinjam meminjam yang bisa digunakan untuk kegiatan mahasiswa. Kita sangat mendukung dengan adanya kegiatan yang mengatasnamakan budaya itu. Kita sangat mendukung untuk menghidupkan budaya, tetapi langkah untuk mencari sponsorshipnya itu yang perlu kita benahi ya, misalnya ya. Janganlah terulang lagi, karena mungkin persepsi satu dengan yang lain itu bisa membawa dampak yang kurang bagus. Jadi menurut saya seyogianya tidak menggunakan sponsorship yang berasal dari pinjol itu tadi, dengan menggunakan sponsorship yang lain. Jika itu memang terpaksa menggunakan sponsorship dari lembaga keuangan yang bersifat pinjol, ya hanya sifatnya itu hanya sosialisasi saja. Misalnya kalau adik-adik kepingin pinjam uang dengan sistem pinjam online, itu caranya seperti ini, dengan lembaga seperti ini. Tapi tidak boleh menekan atau tidak boleh mengarahkan begitu. Hanya sebatas himbauan, sebatas pada pemahaman ataupun sosialisasi saja. Nah, menurut kami karena ini lembaga agama ya, karena UIN itu adalah universitas Islam ya, bahwa yang namanya universitas Islam itu harus menjaga marwah. Okay? Hal-hal yang bersifat ada sesuatu hal yang kurang pas itu sebaiknya dihindari. Apalagi saat yang kedua membawa nama Raden Mas Said, pendiri Mangkunegaran. Ya ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita jaga betul, karena ini membawa marwah. Satu, marwah agama Islam, yang kedua adalah marwah dari yang Sambernyawa, seorang yang kesatria dan lain sebagainya itu. Nah, ini perlu dipertahankan nama baik. Jangan sampai hal-hal kecil ini bisa menciderai atau bisa menjadi noda bagi lembaga pendidikan yang notabene itu ke arah masalah-masalah agama, dan begitu loh Mas. Nggih. Kanjeng, mungkinkah ketika nanti mahasiswa ataupun mahasiswa yang kebetulan sempat pinjem terus dia nunggak dalam cicilan, mungkinkah mereka akan dipermalukan dengan cara nomor teleponnya di ini di itu gitu Kanjeng? Iya, bisa saja, karena mungkin dalam sistem pinjaman online itu tentunya ada konsekuensinya nggih. Jika nunggak itu bagaimana? Karena sudah tercatat nomor telepon, akun dan nama lengkap dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita perlu hati-hati karena memang pinjam uang gampang, tetapi mengembalikan itu dan sulit. Kadang-kadang orang Indonesia itu sok menggampang kayak orang Jawa itu. Maka mohon untuk hati-hati, mohon untuk waspada, untuk teliti bagaimana kita memanfaatkan produk-produk atau layanan-layanan dari sebuah perusahaan. Begitu Mas. Terima kasih Kanjeng. Demikian wawancara Liberty dengan Kanjeng Surojo. Beliau penggiat sosial budaya sekaligus pendidik yang merupakan kerabat dalam dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.